Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahyati Azhari dari kelas manajemen 202 Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendeskripsian data infografis mengenai perkembangan sektor jasa keuangan pada tahun 2022. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas untuk 6 submateri. Yang pertama, kondisi pasar modal di Indonesia. Yang kedua, kondisi perbankan di Indonesia. Yang ketiga, kondisi industri non-keuangan di Indonesia. Yang keempat, kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Yang kelima, program edukasi dan perlindungan konsumen tahun 2022. Dan yang keenam, kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Materi pertama, kondisi pasar modal di Indonesia. Deskripsi singkat, kondisi pasar modal di Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami peningkatan yang mencerminkan kepercayaan investor yang sangat kuat. Selain itu, terdapat peningkatan dalam jumlah emiten baru dan aktivitas perdagangan saham yang semakin aktif. Selanjutnya untuk yang kedua, kondisi perbankan di Indonesia. Kredit perbankan terdapat peningkatan penyaluran kredit perbankan yang signifikan, menunjukkan kepercayaan sektor bisnis dan masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan untuk pembiayaan usaha dan konsumsi. Dana pihak ketiga. Penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK oleh perbankan juga mengalami peningkatan, mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di perbankan. Dan yang ketiga ada rasio kinerja. Rasio kinerja perbankan seperti non-performing loan atau NPL menunjukkan angka yang stabil dan terjaga di bawah batas yang ditetapkan, mencerminkan manajemen risiko yang baik oleh perbankan. Jadi untuk kondisi perbankan di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama kita lihat dari kredit perbankan, yang kedua kita lihat dari dana pihak ketiga, dan yang ketiga kita lihat dari resiko kinerja. Selanjutnya soal nomor 3 ada kondisi industri non-keuangan di Indonesia. Deskripsi keseluruhannya, industri non-keuangan juga mengalami pertumbuhan yang positif dengan kontribusi signifikan dari sektor-sektor seperti manufaktur, perdagangan, jasa, dan peningkatan produksi dan konsumsi domestik turut mendorong pertumbuhan sektor ini. Untuk pertanyaan yang keempat, deskripsi singkat kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan sektor jasa keuangan. Kebijakan tersebut termasuk penguatan, pengawasan, peningkatan literasi keuangan, dan pendorong digitalisasi layanan keuangan. Yang kelima, ada program edukasi dan perlindungan konsumen 2022. Deskripsi dan opini, program edukasi dan perlindungan konsumen yang dijalankan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 fokus pada peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta perlindungan konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Menurut opini saya, program ini sangat penting, meningkatkan tingginya penetrasi layanan keuangan digital yang membutuhkan pemahaman dan kesadaran konsumen terhadap resiko yang ada. Terlebih juga untuk digitalisasi, tidak semuanya masyarakat Indonesia itu cepat tanggap. Apalagi kalau misalnya yang udah berumur, pasti harus ada effort lebih atau penjelasan yang lebih agar bisa dapat diterima dan dipahami. Yang terakhir ada kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022. Deskripsi dan opini, kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022 mencakup penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan dorongan inovasi dalam layanan keuangan digital. Opini saya, kebijakan ini penting untuk memastikan stabilitas sektor keuangan di tengah-tengah dinamika ekonomi global dan tantangan domestik, serta mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi. Baik, sekian untuk
pemaparan dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.